unchain the prisoner. Halo Rebahaners, dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Gimana? Masih suka jajan di luar? Kembali lagi bersama saya John, still in the house. Kali ini saya akan merangkum sebuah film berjudul Perfume, The Story of Murder. Dirilis pada tahun 2006, film ini sempat menjadi deretan film terbaik yang pernah saya tonton. Bukan melebih-lebihkan, memang selain visualnya yang mahal dan alur ceritanya yang unik, membuat film ini sangat pantas untuk ditonton tidak bersama keluarga. Kenapa? Anda akan mengetahuinya nanti. Jadi tanpa berlama-lama langsung saja pasang handsfree, simetriskan posisi rebahan, longgarkan celana dalam, selamat menonton. Dan mari kita katakan passwordnya seperti biasa dan tidak akan pernah ganti. 1, 2, 3. Ayo, berengan, ayo. 1, 2, 3. Cekicrot. Scriptwriter, ayo. 1, cekicrot, ayo. Sat. Get it when I get back. Berlatar belakang pada abad pertengahan, kisah diawali dengan memperlihatkan sebuah pasar ikan di Prancis, yang mana tempat tersebut sangat dipenuhi dengan bau busuk ikan yang menyengat, sehingga masker pun tak dapat menjamin keselamatan nyawa dan hidung Anda. Di situ ada seorang wanita penjual ikan yang sedang hamil tua, di mana wanita tersebut sudah sering hamil karena sudah sering diopi oleh para pria yang suka jajan, sehingga setiap kali dirinya hamil, dia akan melahirkan anaknya tepat di bawah meja dan membuangnya bersama dengan usus ikan. Namun kali ini berbeda, karena saat si bayi sudah dilahirkan, kita bisa melihat suatu keajaiban ketika si bayi mampu mencium aroma busuk di pasar tersebut, sehingga saat dia menangis, orang-orang pun langsung menyelamatkan dan menangkap si ibu yang tak bertanggung jawab tersebut. Sehingga suara pertama yang keluar dari mulut si bayi telah mengantarkan ibunya sendiri ke tiang gantungan. Bayi itu bernama Jean Baptiste Grenouille. Dan inilah Perfume, The Story of Murder. Dengan perintah resmi, Jean Baptiste pun dititipkan di panti asuhan seorang madam yang hanya mengambil keuntungan dari uang yang diberikan oleh pemerintah, di mana panti asuhannya sama sekali tidak layak. Dan kita akan melihat sebuah keajaiban lain ketika Jean Baptiste kecil tiba-tiba memegang jari seorang anak dan mencium aroma yang ada pada jari tersebut. Pada usia 5 tahun, Jean Baptiste masih belum bisa berbicara, tapi dia telah lahir dengan bakat yang membuatnya unik di antara manusia yang lainnya. Ya, Jean Baptiste diberikan sebuah anugerah dari Tuhan berupa indera penciuman yang sangat tajam melebihi mulut wanita, bahkan bisa mencium aroma buah yang sedang dilempar oleh temannya. Usia 10 tahun, Jean Baptiste akhirnya bisa bicara, dan seiring dengan itu indera penciumannya jelas semakin menajam, bahkan bisa mencium semua aroma objek yang ada di dunia ini, entah itu benda mati atau hidup, semuanya memiliki aroma tersendiri di hidung Jean Baptiste. Wormwood. Tapi walaupun dia bisa mencium semua aroma dari jarak jauh, Jean Baptiste tetap tidak bisa mencium aroma-aroma pengkhianatan. Bisa aja nih Samsul. Big wet frog stones. Pada usia 13 tahun, si madam pun tak lagi memiliki ruang untuk Jean Baptiste, sehingga dia memutuskan untuk menjualnya. 10 francs. Dengan harga yang murah, Jean Baptiste dijual kepada seorang pemilik industri penyamakan kulit untuk dipekerjakan sebagai tukang celup. Dan azab selalu datang tanpa diskedulkan, karena si madam harus tewas oleh 2 begal yang mencuri uangnya. Sial bagi madam, puas bagi kita semua. Dengan tubuh kurang kombantrin yang kurus kering, Jean Baptiste pun harus hidup selama 5 tahun sebagai tukang celup di sana. Namun Jean Baptiste terbukti setangguh bakteri yang tabah.
He adjusted to his new fate and became a paragon of docility and diligence. Dia mampu menyesuaikan diri dengan nasib barunya, menjadi teladan untuk kepatuhan dan ketekunan, bekerja keras 15-16 jam sehari di musim panas dan musim dingin. Lambat laun Jean Baptiste pun mulai menyadari bahwa dunia di luar sana terdapat banyak macam aroma yang belum terjamah olehnya. Hingga pada suatu hari, Jean pun diajak oleh majikannya untuk mengantar kulit celup ke kota, yang mana itu adalah pertama kalinya bagi Jean Baptiste untuk bisa merasakan aroma yang belum pernah diciumnya selama ini. Jean Baptiste bukanlah seorang pemilih, dia tidak membedakan antara apa yang sering dianggap sebagai bau busuk dan bau harum. Jean Baptiste sangatlah serakah, tujuannya adalah untuk mendapatkan pengalaman aroma sebanyak mungkin sehingga dia mendapat sesuatu yang baru di indera penciumannya. Ribuan bau menyatu membentuk butiran tak terlihat dan Jean Baptiste membaginya ke dalam potongan terkecil dan bagian-bagian yang terkecil. Dan pada saat majikannya sedang bertransaksi, Jean pun mencium aroma yang sangat asing yang belum pernah diciumnya, di mana itu berasal dari sebuah toko parfum yang cukup terkenal di kota tersebut. Ya, aroma tersebut berasal dari sebuah parfum bernama Amor and Psyche, karya dari seorang pembuat parfum yang sedang naik daun. Amor and Psyche, madame. My latest creation. Hingga pada suatu titik, indera penciumannya pun seketika teralihkan ketika mencium aroma harum yang berasal dari seorang gadis penjual buah, yang mana Jean Baptiste merasa sangat amat terkesan seolah dibuat mabuk dengan aroma yang menyeruak dari tubuh si gadis. Dan Anda akan sangat-sangat terkejut ketika mengetahui bahwa Jean Baptiste sangat-sangatlah maniak, di mana dia terus mengikuti si gadis dan masih penasaran dengan aromanya, sampai-sampai dia tidak sengaja membunuh si gadis hanya karena ingin lebih dekat mencium aroma tubuhnya. Setelah membuka bajunya dan terus menciumi sekujur tubuhnya, aroma tersebut pun hilang karena si gadis sudah menjadi mayat, yang mana hal itu membuat Jean Baptiste merasa sangat heran tentang kemanakah aroma itu pergi. Setelah disiksa majikannya akibat menghilang tanpa izin, pada malam itu pun dirinya tidak bisa tidur, di mana kekuatan bau yang memabukkan dari gadis tersebut tiba-tiba membuatnya berpikir mengapa ia dilahirkan dengan kehidupan yang begitu keras dan kejam. Hingga akhirnya dia yakin bahwa kesengsaraan hidupnya memiliki takdir yang lebih tinggi. Dan dia akan belajar bagaimana mempertahankan aroma sehingga ia tidak akan pernah lagi kehilangan keindahan dari sebuah aroma. Sementara itu kita akan beralih ke seorang ahli parfum yang sangat terkenal di masanya. Pria itu bernama Giuseppe Malesani. Ini orangnya. Sekarang Malesani telah kehilangan sentuhan dan cita rasa dalam dirinya, sehingga membuat tokonya sangat-sangatlah sepi dan tentu saja dikalahkan oleh ahli-ahli parfum lain, termasuk si pembuat parfum yang sedang naik daun tadi. Okay, she wanted to test it. Actually, it's a very common scent. Ternyata Malesani diam-diam membeli parfum Amor and Psyche ciptaan si ahli parfum saingannya, yang mana dia cukup terkesan dengan aroma tersebut, sekaligus kesulitan mengetahui formula apa yang digunakan untuk membuat Amor and Psyche. Hingga pada suatu malam, Malesani pun kedatangan seseorang yang mengantarkan kulit pesanannya, yang mana itu adalah si pencium aroma terbaik di dunia, Jean Baptiste Grenouille. Dan Anda pasti sudah bisa menebak apa yang akan terjadi selanjutnya. Ya, saat Jean Baptiste mengatakan tentang aroma parfum Amor and Psyche yang masih menempel di tubuh si Malesani, dia pun mengatakan bahwa dirinya mengetahui tentang bagaimana cara membuatnya, untuk kemudian Jean Baptiste secara gesit mengambil beberapa botol esensial dan komposisi bahan yang digunakan untuk membuat parfum Amor and Psyche.
Awalnya Malesani tidak percaya dengan apa yang dikatakan Jane Baptiste, apalagi ketika dia melihat cara dia membuatnya yang tidak memakai takaran dan asal campur, bahkan cara mengocoknya pun terkesan sedikit tidak memiliki aturan. Namun apa yang terjadi saat Malesani mencium aroma parfum tersebut, dia pun seketika lemas ketika menyadari bahwa itu adalah benar-benar aroma Amor and Psyche ciptaan saingannya. Tak cukup sampai situ, Jane Baptiste pun mengatakan bahwa Amor and Psyche bukanlah parfum dengan aroma yang terbaik karena dia bisa membuat sebuah parfum yang lebih baik dari itu, bahkan bisa lebih sempurna dari Amor and Psyche. Kaget kan? Dengan beberapa tambahan komposisi yang entah apa itu, Jane Baptiste pun mengatakan bahwa inilah parfum sempurna yang seharusnya. That's a really good perfume. Merasa harga dirinya sebagai ahli parfum profesional diinjak-injak, Malesani pun mengusir Jane Baptiste dari rumahnya dan meminta dia untuk jangan sok tahu lagi tentang apapun. Penasaran dengan parfum tersebut, Malesani pun secara perlahan mengambilnya dan mencium aroma yang katanya sempurna tersebut. Dan alangkah terkejutnya dia ketika merasakan aroma yang sangat luar biasa yang tak pernah dia rasakan seumur hidup, seolah dirinya merasa berada di tempat lain dengan dipenuhi bunga dan bidadari cantik yang menciumnya. Tak ingin membuang waktu, Malesani pun langsung membeli Jane Baptiste dengan harga yang cukup tinggi, di mana dia berniat untuk memperkerjakan Jane Baptiste di toko parfum miliknya. Tak butuh waktu lama, toko parfum milik Malesani pun langsung laris manis melebihi masa kejayaannya di masa lalu, yang mana dia mendapat popularitas dari semua orang, yang padahal Jane Baptiste lah orang di balik kesuksesannya. Tak hanya menjadikan Jane Baptiste sebagai pembuat produknya, Malesani pun mengajarkan beberapa ilmu dan teori dalam membuat parfum secara kurikulum, yang mana dalam parfum itu sendiri terdapat 3 bagian penting, yakni luar, inti, dan dalam. Dan masing-masing bagian memiliki 4 esensi yang menjadi pembentuknya, sehingga ada total 12 esensi atau aroma dasar untuk membuat sebuah parfum yang baik. Malesani pun menceritakan sebuah legenda tentang esensi yang hilang, yakni esensi ke-13, di mana ada sebuah cerita Mesir tentang Fir'aun, entah itu Fir'aun atau Cleopatra, yang memiliki sebuah parfum yang dapat menaklukkan dunia, dan itu dibuktikan saat ada beberapa peneliti yang membuka peti mati Fir'aun dan mencium parfum miliknya yang masih bertahan selama ribuan tahun lamanya. Namun sekali lagi, Malesani menegaskan bahwa itu hanyalah sebuah legenda. Because it's a legend, numbskull. Jane Baptiste sendiri masih sering bermimpi tentang gadis waktu itu dan bertanya tentang bagaimana caranya menangkap dan mempertahankan sebuah aroma. Malesani pun menjawab bahwa mungkin jawabannya ada di sebuah lokasi yang dinamakan Grace, sebuah tempat di mana para ahli parfum dunia berkumpul. Setelah mengajarkan semua yang Malesani tahu dan setelah Jane Baptiste sakit 1 minggu akibat tak bisa mendapatkan apa yang diinginkannya, Malesani pun melepaskan Jane Baptiste untuk belajar membuat parfum di tempat yang dinamakan Grace tadi, asalkan Jane Baptiste mau memberikannya 100 formula untuk membuat parfum yang baru, dan Jane Baptiste memberikan lebih dari itu, yakni 1000 formula baru. Setelah Jane Baptiste pergi, Malesani pun tewas akibat musibah runtuhnya tempat tinggal dirinya yang berada di tengah jembatan, dan pergi dengan senyum bahagia bersama 1000 formula yang belum sempat dibuatnya. Naas. Deeply satisfied, he went back to sleep and awoke no more. Dengan menempuh perjalanan dengan berjalan kaki sejauh ribuan kilometer, Jane Baptiste Grenouille pun akhirnya sampai di sebuah tempat yang dipenuhi hamparan bunga, yang mana tempat tersebut merupakan tujuannya, yakni Grace. Saat menikmati udara segar dan wewangian yang selama ini belum pernah dihirupnya, tiba-tiba hidung Jane Baptiste pun teralihkan oleh aroma lain yang sama wanginya dengan gadis waktu itu, yang mana itu berasal dari seorang gadis kaya, anak dari seorang juragan terpandang di kota Grace tersebut. Gadis itu bernama Laura. Ini bebenguknya.
Dengan surat pengantar yang ditandatangani oleh Malisani, Jean Baptiste pun belajar bagaimana caranya mengekstrak saripati bunga, di mana kita bisa melihat sebuah tabung kaca raksasa yang khusus dipakai untuk menyaring dan menyuling saripati atau jiwa dari bunga itu sendiri. Dan entah apa yang ada di dalam pikiran Jean Baptiste, dia pun nekat menculik seorang wanita kemudian membunuhnya dan memasukkan jasad wanita itu dalam tabung kaca raksasa dengan tujuan untuk mengekstrak saripati aroma dari tubuh manusia itu sendiri. Gila kan? Karena percobaan itu gagal, Jean Baptiste kemudian menyewa seorang wanita pengencerit lalu membunuhnya. Dan kali ini dia menggunakan lemak hewan yang dibaluri ke tubuh si jasad si wanita, lalu merebusnya hingga didapatkanlah aroma tubuh manusia yang sesungguhnya. Untuk membuktikan bahwa percobaannya berhasil, Jean Baptiste pun meneteskan esensial atau parfum manusia itu pada tangannya. Dan saat anjing milik si wanita menghampirinya, itu berarti percobaannya berhasil. Dan sesuai yang diajarkan oleh Malisani, Jean Baptiste pun akan mengumpulkan 12 esensi dari sebuah parfum. Namun dengan indera penciuman super tajam yang tidak dimiliki oleh semua orang, Jean Baptiste akan mencari esensi ke-13 yang digadang-gadang sebagai parfum penakluk yang pernah dimiliki oleh Firaun.